Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia dalam pendidikan Islam. Tetapi sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Afia, saya dari kelas TBI 2E dengan NIM 18602032210035. Nah, pada kali ini poin-poin yang akan saya bahas adalah 1. Petunjuk, 2. Tujuan, 3. Materi, 4. Rangkuman, dan yang terakhir adalah kuis. Untuk yang pertama adalah petunjuk tentang manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang banyak sekali dianugerahi kecerdasan, kepintaran, kegigihan, kesempurnaan, dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Lalu, untuk mengetahui kelebihan yang lain, apakah kita harus menggunakan filsafat umum atau filsafat pendidikan Islam? Lalu, apa pentingnya kita mempelajari manusia dalam pendidikan Islam? Apa yang mengharuskan kita untuk mempelajarinya? Nah, pada hakikatnya, manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan. Tujuan pelajari manusia dalam filsafat pendidikan Islam ada 3 poin. Yang pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun atas konsep kesatuan antara kolbiyah dan akliyah untuk dapat menghasilkan manusia yang berintelektual dan bermoral. Yang kedua, pendidikan Islam harus berupaya untuk mengembangkan potensi manusia secara maksimal mungkin. Yang terakhir, pendidikan Islam harus menjadi sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu, pengetahuan, dan budaya Islami. Poin yang selanjutnya adalah materi, konsep Islam tentang hakikat manusia, yakni ada 4 ungkapan kata yang digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada al-bashar. Secara etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan. Yang kedua, al-insan. Kata al-insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai manusia jasmani dan rohani. Yang ketiga, an-nas. Menurut Al-Isfahani, sebagaimana dikutip di Ramayulis menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan. Dan yang keempat ada Bani Adam. Kata Bani Adam menampilkan arti pada keturunan Nabi Adam. Nah, selanjutnya adalah tugas dan fungsi manusia selaku Abdullah dan Khalifatullah. Yang pertama, ada taat dan tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengatur dan memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk mempertahankan kehidupan umat manusia di muka bumi, dan yang terakhir, mengelola dan memakmurkan bumi. Nah, selanjutnya ada rangkuman. Dari beberapa paparan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 2 komponen material dan imateri, yakni berupa jasmani dan rohani. Maka, konsepsi ini memang diperlukan proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan mengembangkan komponen-komponen tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah dan abdu, dan memiliki tugas menjaga keseimbangan alam semesta dan menjaga kelestarian alam serta makhluk hidup lainnya yang akhirnya diorientasikan untuk beribadah. Nah, yang terakhir ada kuis. Ada 3 kuis di sini. Yang pertama, ada berapa sebutan manusia menurut pandangan pendidikan Islam? Yang kedua, apa saja tugas manusia menurut Al-Quran? Dan yang terakhir adalah apa pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam. Baik teman-teman, sepertinya cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.